Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Khadimul Ma'had Ustazuna Kiai Muhammad Abdul Syakur beserta para pengurus Yayasan Az-Zikra seluruhnya, semoga senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa oleh Allah dijaga zahirnya, batinnya, hatinya, pikirannya, semua dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin, saya dipahamkan ada orang tua beliau, ya. Semoga senantiasa fi hifdzihi wa inayatihi wa himayatihi wa riayatihi, dan keluarga besar beliau, istri-istrinya, putra-putrinya, dan seluruh santri di dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga berada di hadapan kita, para alim ulama yang memberkati majlis ini. Wa akhussu bidzikri Syekhuna Syekh Isam Yusuf Al-Masri wa Ustadzuna Siri Dr. Luqman Hakim dan Syekh Iqbal Khan dan Kiai Nur Sasih, orang tua kita semua, muslimin muslimat, pelajar, santriawan, santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berada di awal 10 kedua Ramadan, masih diizinkan oleh Allah untuk dapat melakukan ibadah puasa, diberikan kesehatan oleh Allah, dan masih dalam iman dan Islam adalah satu nikmat dan satu anugerah yang paling besar dari seluruh isi anugerah di dunia ini. Muslimin muslimat, bahwa kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipilih oleh Allah, adalah nikmat yang tidak berbanding, yaitu umat rahmah, umat yang senantiasa mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosanya senantiasa dinanti untuk bertaubah, ditunggu untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala amal-amal taatnya senantiasa dilipat gandakan, dan kedudukannya senantiasa ditinggikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka setelah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi kesedihan, karena kesedihan kita pun diberi pahala oleh Allah. Kesedihan kita pun atas musibah apapun yang menimpa kita, membuat kita sedih, membuat kita letih, membuat kita kecewa, membuat kita duka, membuat kita merana, semua diampun sebab kesedihan itu. Dan pahala kita dilipat gandakan ketika kita tetap berada dalam taat, ketika sedih, ketika duka, dan kedudukan kita pun terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya tidak adalah kesedihan setelah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang soleh yang mengatakan, hatta yang mana kita tahu
tidak ada musibah yang paling besar melainkan musibah agama, yaitu kita terjebak dalam dosa, kita terjebak dalam mukhalafah, dan tidak ada kesedihan pula yang menimpa kita melainkan apabila kesedihan itu menimpa agama kita. Namun ketahuilah muslimin muslimat yang berbahagia, kesedihan itu pun Allah beri pahalanya, dan Allah hapus dosanya jika kita sedih karena kita tidak mampu melakukan taat, tidak mampu meninggalkan maksiat. Kesedihan itu pun diberikan pahala dan diampunkan dosa-dosa dan ditinggikan derajatnya. Maka hendaklah senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pembawa rahmat ini, sehingga kita menjadi umat rahmah di dunia dan di akhirat. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan mati dan menciptakan kehidupan ini semata-mata untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang amalnya baik, amalnya lebih ikhlas, ya, amalnya khair, amalnya ikhlas. Karena Allah meskipun Maha Aziz, tetapi juga Allah Ghafur, wa huwal azizul ghafur. Kematian dan kehidupan di dunia ini adalah ciptaan. Itu sebab Allah mengatakan khalaqal mauta. Allah menciptakan kematian. Artinya Allah mewujudkan kita yang tadinya tidak ada untuk hidup. Dan untuk hidup ini untuk diuji. Setelah itu kita dimatikan, kemudian dihidupkan untuk dibalas daripada ujian itu. Maka Allah ciptakan kematian, khalaqal mauta. Ciptakan kematian artinya Allah hadirkan kita, Allah wujudkan kita ke dunia ini yang tadinya tidak ada, itu kematian, untuk hidup. Dan itulah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji, yaitu untuk ibadah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Maka Allah ciptakan kematian ini, Allah ciptakan hidup ini adalah untuk diuji, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian ini terjadi karena Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini adalah semata-mata tadi agar kita dapat merealisasikan ibadah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha adzalla bani adam bil maut wa ja'ala ad-dunya dar hayah thumma dar maut wa ja'ala al-akhirata dar jazain thumma dar baqain. Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah menghinakan manusia dengan kematian, dan Allah jadikan dunia ini sebagai tempat hidup, dan setelah itu Allah jadikan juga tempat kematian di dunia ini. Karena kematian itu ciptaan, kita dicipta dari tidak ada, kemudian hidup, kemudian dimatikan pula. Maka kita tidak dapat lari, tidak dapat keluar dari ujian ini. Sebagaimana yang Allah firmankan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana engkau akan keluar dari Allah, bagaimana engkau akan kafir, bagaimana engkau akan mengingkari
Dulu engkau tidak ada, engkau mati, dan kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan kembali dan dihidupkan kembali, dan kepada Allah lah kita semua kembali. Jadi semua itu adalah untuk mewujudkan kehambaan kita, bahwa kita tidak dapat keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti sabar kepada ujiannya, mesti ridha kepada ketentuannya, karena jika tidak, maka kita tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah di dunia dan di akhirat. Itu sebab juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula thalath ma ta'ta ibnu Adam ra'sah, al-faqru wal marad wal maut, wa innahu ma'a dzalika lawathab." Kata Rasulullah, kalau tidak ada 3 perkara, kita tidak akan tunduk kepada Allah menjadi hamba, yaitu kefakiran, kesakitan, sakit, dan kematian. Namun di samping itu semua, Allah berikan pahalanya, Allah ampunkan dosanya, Allah tinggikan derajatnya dalam keadaan kita fakir, dalam keadaan kita sakit, dan juga dalam menghadapi kematian. Sehingga kematian itu sendiri adalah menghapus kafarah berbagai keburukan kita, dosa kita, dan lain sebagainya. Maka inilah satu kehambaan, satu anugerah menjadi hamba, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang berbahagia, hidup ini hanya sebentar. Itu sebab Sayyidina Ali mengatakan, ad-dunya sa'ah, ad-dunya nafasun wahidah. Dunia itu hanya satu saat, dunia itu hanya satu napas. Napas keluar kemudian hilang, dan keluar, hilang, keluar, hilang. Maka sebentar. Hidup ini hanya terdiri dari waktu sekarang saja. Yang kita lewati sudah tidak dapat kita ulangi, yang akan datang kita tidak tahu. Hidup ini hanya jutaan sekarang, maka jangan sia-siakan waktu sekarang kita. Dan ketahuilah muslimin muslimat yang berbahagia, tidak ada ibadah yang paling memenuhi, menepati hak Allah dalam kehidupan kita sekarang ini melainkan zikrullah. Tidak ada. Allah memerintahkan kita salat agar zikir, Allah memerintahkan kita puasa agar zikir, Allah memerintahkan kita zakat agar zikir, Allah memerintahkan kita haji dengan segala perjalanannya agar kita zikir. Maka tidak ada kita dimunculkan, dihadirkan ke dunia hanya sebentar, kemudian dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Kehidupan yang sebentar itu hanya zikirlah yang dapat, ibadah yang dapat memenuhi hak Allah dalam hidup ini. Maka meskipun kita di luar sholat, di luar ibadah-ibadah yang murni, di luar kita melakukan puasa, di luar kita melakukan haji, di luar kita melakukan ibadah-ibadah yang penting, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk murabbi kita di Az-Zikra ini adalah min ahli zikir. Oleh karena itu, semoga beliau sekarang berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ahli zikir adalah ahli surga yang surganya penuh dengan taman-taman keindahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, bertemu di langit ke-7, yaitu nenendanya, kakendanya, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Ibrahim berkata, sampaikan salamku kepada umatmu. Karena seluruh nabi ketika berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dapat berkata apa-apa. Seorang hamba Allah dengan jasadnya dan ruhnya hadir di alam ruh, masuk ke alam ruh,
bahkan masuk ke alam yang malaikat pun tak masuk. Maka tidak ada nabi dan rasul yang mampu berkata-kata apa, tidak mampu mengucapkan kata sambutan apa-apapun. Oleh karena itu yang dapat dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim pun hanya menyampaikan salam kepada umatnya, menyampaikan salam kepada kita. Sayyidina Ibrahim mengatakan, sampaikan salam kepada umatmu bahwasanya surga itu tanahnya subur, tanahnya makmur, tetapi masih gundul. Maka ketahuilah apa yang menumbuhkan tanah-tanah surga yang subur yang masih gundul itu, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, adalah zikir yang senantiasa dikumandangkan oleh murabi kita waktu hidupnya itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketahuilah bahwa zikir itu adalah zikir penyubur tanah yang subur di surga, penumbuh taman-taman yang indah. Bahkan Nabi bersabda menceritakan ahli surga, orang yang sudah duduk di surga masih merasa yatahassar, masih merasa rugi. Kita tidak membayangkan orang sudah di surga tapi masih merasa rugi. Apa yang mereka merasa kurang? Mereka mengatakan masih banyak waktu yang bolong, masih banyak masa yang kosong dari zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, hidup ini hanya sebentar. Jangan isi dengan yang lain. Meskipun kita melakukan kesibukan apapun, berzikirlah kepada Allah. Jika kita tidak sempat zikir yang diucapkan dengan lidah kita, maka zikirlah dalam hati kita, zikirlah dalam pikiran kita. Selalulah sebut nama Allah, selalulah sampaikan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah betul hidup kita sebentar? Betul. Waktu ini dikatakan adalah ajil. Itu sebab di dunia ini dikatakan dalam agama kita ajil. Kalau di akhirat namanya ajil. Ajil bil ain dan ajil bil alif. Ajil itu maknanya sekarang, maknanya al-an. Jadi hidup kita hanya sekarang. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengukur durasi hidup kita hanya satu napas. Hanya satu napas. Apabila napas kita keluar, itulah durasi hidup kita. Kalau Allah kemudian napas itu kembali, pulang napas itu dan tidak kembali lagi, kemudian Allah kasih lagi napas berikutnya, kemudian dia pulang lagi kembali dan tidak kembali lagi, kemudian Allah kasih lagi napas, kemudian dia pulang dan kembali napas, pulang dan kembali napas. Kita tidak merasa bahwa hidup ini hanya durasinya satu napas, durasinya satu detik. Allah memudahkan kita memberi hitungan waktu itu. Katakan satu detik hidup ini, maka Allah kasih menit 60 detik. Kasih satu jam 60 menit. Allah kasih nama istilah jam. Allah kasih nama hari untuk 24 jam. Allah kasih bulan untuk 30 hari. Allah kasih tahun untuk 12 bulan dan seterusnya untuk memudahkan kita menghitung waktu. Namun ketahuilah, jangan hidup ini menghitung dalam nama kumpulan waktu. Jangan menghitung hidup dengan tahun, jangan menghitung hidup dengan bulan, jangan menghitung hidup dengan minggu, jangan menghitung hidup dengan hari. Jangan menunda kebaikan sedikit pun, walau satu hari, walau satu jam. Karena hidup ini hanya satu detik. Hidup ini hanya ajil. Satu napas kita hidup. Sebetulnya pada hakikatnya ketika kita mengeluarkan napas kita, bukan napas yang dikeluarkan, tetapi diri kita.
Tetapi diri kita pun dimunculkan oleh Allah. Setelah dimunculkan kemudian dipulangkan kembali, kemudian dimunculkan lagi, dipulangkan lagi, dimunculkan lagi. Wa huwa latifun bi'ibadih. Allah begitu halus, begitu lembut, sehingga kita tidak terasa bahwa kita hidup hanya sebentar. Muncul, hadir di dunia ini, kemudian kita pulang, kemudian muncul lagi, pulang lagi, muncul lagi, pulang lagi, kembali lagi, pulang. Tidak terasa karena Allah latif, Allah lembut. Kalau diberikan oleh Allah kendali hidup ini, tentu kita tidak mampu. Kita hidup ini hanya sebentar. Itu sebab ketika hidup di dunia ini, ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita tidak dapat melakukannya dengan segera, tetapi perlu berdetik-detik itu, perlu berwaktu-waktu itu, perlu jutaan sekarang, sehingga kita menghitungnya bulan, tahun, dan lain sebagainya. Mungkin kita membangun pondok ini 10 tahun, kita menghitungnya dengan tahun, padahal waktu yang kita lewati jutaan detik. Maka dengan mudah telah kembali ke rahmat Allah. Kiai Fulan dalam usia 30, 40, 50 mudah, padahal waktu yang kita habiskan jutaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, ya ibna Adam, innama anta ayyamun, idza zahaba yaumuk zahaba juz'uk. Kamu itu hanya kumpulan masa. Satu masa hilang, satu hari hilang, maka hilanglah sebagianmu. Itu sebab isyarah yang diambil oleh mereka para ahli sufi bahwa yaum terdiri daripada al-lail wan nahar. Maka insan, manusia pun terdiri daripada jasad war ruh. Jasad adalah umpama malam, ruh adalah umpama siang. Maka ketika Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an, secara isyarinya boleh dikatakan satu manusia Allah yang sibuk mengurusnya, atau boleh dikatakan makna hakikinya setiap hari Allah yang memunculkan kita di waktu ini. Maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti. Ketika kita sibuk apapun, berzikirlah, agar ketika waktu kita itu kembali kepada Allah, maka waktu itu berguna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi bangunan-bangunan surga kita, menjadi taman-taman surga kita. Muslimin muslimat, ajil itu sekarang. Ketika waktu sekarang itu berhenti di situ, maka berubah namanya, yaitu ajil atau ajal. Jadi ajal adalah sekarang yang terakhir. Ketika belum berakhir masih disebut ajal, ajil, ajil, ajil. Ketika berakhir maka ajal. Itu sebab dikatakan la mauta illa bil ajal. Jadi mati itu hanya karena waktunya habis. Adapun sebabnya Allah ciptakan sebabnya, sehingga kita mengatakan mati dengan sebab itu. Tidak, mati itu karena ajalnya habis, maka dikatakan ajal. Fa idza jaa ajaluhum, kata Allah, kalau sudah datang ajalnya, la yastakhirun, tidak bisa kita tangguh sa'ah, satu saat pun, wala yastaqdimun, dan kita tidak bisa majukan. Maka yang diperlukan oleh Allah dari kita, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar tentang kisah ahli zikir, para aulia Allah
Mereka adalah orang yang ingat kepada Allah. Itu bukan ingat hanya satu jam, kemudian 1 jam lupa, kemudian 1 hari lupa. Tidak. Tetapi setiap detik dia ingat. Ingat yang tidak dapat, yang tidak pernah lupa. Karena ingat lawannya lupa. Jika Allah kasih kita ingat, maka kita tidak akan pernah lupa. Bagaimanakah bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kita dapat ingat? Salah satu ulama mengatakan ingat itu istilahnya adalah asyuhudul qalbi, persaksian hati. Bukan ingat dengan pikiran kita ya. Karena pikiran kita itu tidak akan dapat idrak atau ingat melainkan kepada apa yang kita dapat lihat dengan indera kita. Kita ingat istri, ingat anak, itu ingat dengan alat pikiran ini. Kita ingat harta, kita ingat orang berbuat baik, kita ingat orang berbuat buruk. Tapi ingat kepada Allah adalah ingat dengan hati. Dan ketahuilah muslimin muslimat yang berbahagia, ingat dengan hati itu adalah hanya hati yang bersih, hanya hati yang penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta jika dibuka isinya terdiri daripada sifat-sifat mulia. Cinta itu terdiri daripada kesabaran, keridhaan, syukur, faham, qanaah, wara, zuhud, yakin. Itu isi cinta. Yang dimaksud cinta hakiki. Cinta itulah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, min malihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seorang sempurna imannya melainkan aku lebih dicintai daripada anaknya, daripada hartanya, daripada semua, daripada manusia semua. Karena cinta yang tadi adalah cinta pikiran, tapi Nabi mengatakan cinta kepadaku cinta hati. Jika kita ingin ingat kepada Rasulullah, miliki akhlaknya, maka ingat yang tidak dapat kita tahan, ingat yang tidak dapat kita lupakan, ingat yang tidak pernah berhenti setiap saat jika ada akhlak itu. Maka jika tidak, kita melakukan sunnah pun hati kita lupa, kita melakukan sholat pun hati kita lupa kepada Allah. Maka kita perlu terus berzikir sehingga Allah kasih cinta itu ke dalam hati kita, dan tumbuhlah ingat yang berkepanjangan. Maka itulah hamba yang sempurna, maka itulah ibadah yang sempurna, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pemahaman tadi bahwa hidup ini hanya sebentar, jika hati kita bersih, jika hati kita penuh cinta, maka dalam sebentar itu kita terus ingat. Maka jika setiap sebentar kita ingat, maka kita tidak pernah akan lupa lagi kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan itu kita akan diampun dosanya. Apabila kita maksiat pun Allah akan berikan kita taubat. Kalau tidak, kalau kita tidak ingat, kalau kita sering lupa, Allah kasih fakir, Allah kasih sakit, Allah kasih kematian, dan Allah kasih pahala itu agar tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tetap menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Hasanul Basri mengatakan, ya bna Adam, ma min yaumin yanshaqu fajruh illa wa yunadi ana khalqun jadid, ya bna Adam ana khalqun jadid wa ala amalika syahid fatazawwad minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah.
Setiap pagi muncul, maka waktu itu memanggil, wahai manusia, saya adalah waktu baru. Sebetulnya fajar di sini bukan fajar hari, tetapi fajar waktu. Waktu yang muncul, yang memunculkan kita itu fajar. Ketika kita muncul bersamaan dengan napas kita, maka waktu itu memanggil, wahai manusia, aku makhluk baru. Maka berbekalah ya dengan waktu itu, berbekalah dengan waktu itu dengan aku, karena aku jika sudah pulang, maka tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Kita jangan berpikir bahwa kita boleh mengganti ibadah kita kalau hari ini kita tinggalkan. Kalaupun ulama kita berijtihad membolehkan mengganti, itu adalah karena kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita tangguh-tangguh kebaikan itu apapun di waktu sekarang, karena kita hidup hanya sekarang dan jutaan sekarang. Yang lalu sudah tidak ada, maka jangan pernah kita sesali, jangan pernah kita ingati. Kalau salah kita mohon ampun, kalau baik yang dulu-dulu kita bersyukur, dan jangan pula berpikir tentang esok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun tahu apa yang akan besok dilakukan. Besok setelah ini, setelah detik ini, setelah sekarang ini, kita tidak tahu. Maka jangan kita takutkan, jangan kita risaukan. Sudah Allah lah yang dengan lembut memunculkan kita, dan sudah Allah isi dengan segala takdirnya. Hanya kita perlu mengingatnya, mensyukurinya, meridhoinya, mengikhlasinya, agar tetap kita memenuhi kehambaan kita. Itulah Allah ciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dalam ampunan Allah. Waktu kita nanti yang kita lewati hanyalah kotak-kotak waktu yang akan menjadi saksi kita di akhirat. Jika kosong, maka waktu itu akan menyaksikan bahwa kita kosong dan kita tidak dapat berdusta. Maka sekali lagi, tidak ada waktu kalau kita merasa kekurangan beribadah, kurang berpuasa sunnah, kurang beribadah sunnah setelah kewajiban, kurang melakukan ketaatan lain, isilah dengan zikir. Maka zikir itulah yang akan menutupi semua kekurangan kita. Panjatkan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan al-maghfurlah telah meninggalkan majlis zikir yang sekarang dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya, oleh murid-muridnya. Maka janganlah sampai ini berhenti, janganlah sampai ini tutup terus. Ini bukan peninggalan Kiai Haji Muhammad Arifin, ini peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peninggalan para aulia Allah, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat dan murid almarhum hanyalah sosok-sosok selongsong-selongsong yang dianugerahkan oleh Allah untuk memelihara amanat ini. Ajaklah umat ini berzikir, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan putus warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Berzikirlah kepada Allah, karena zikir dapat menenteramkan hati kita, karena zikir dapat mengampunkan kita, karena zikir juga kita dapat kedudukan di sisi Allah di dunia dan di akhirat. Muslimin muslimat yang berbahagia, al-faqir adalah seorang yang hanya bertemu satu kali saja dengan almarhum. Ada beberapa kali sahabat-sahabat mengatur waktu untuk bertemu dengan beliau dalam beberapa acara, tapi Allah tidak mengizinkan untuk bertemu. Namun pernah bertemu satu kali di Masjid Al-Madinah sebelum beliau sakit ya, masih sehat. Itu pun bertemu karena beliau ceramah di jam pertama, kemudian al-fakir di jam kedua. Sempat bertemu hanya ketika pergantian waktu untuk ceramah. Namun pertemuan itu sangat berkesan bagi al-fakir, dan semoga memang beliau adalah seorang ahli zikir yang sibuk
lidahnya, pikirannya, hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kesempatan ini seluruh amal kita, seluruh apa yang kita baca di sini, ayat Al-Qur'an, selawat, tahlil, tahmid, istighfar, semuanya pahalanya kita kirimkan kepada almarhum. Semoga senantiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh amalnya oleh Allah diterima, tidak ada yang ditolak, dan terus derajatnya di sisi Allah ditinggikan, berada di jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa bersama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.